Baiklah sobat semuanya, dari PPK Kemdikbud.go.id sudah menyampaikan bahwa teman-teman ini sudah bisa melakukan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPK yang kategori 1 tahun 2022. Pada surat edaran tertanggal 1 Juli 2022 terkait tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPK untuk yang tahun 2022 kategori 1, di sini disampaikan bahwa ada peserta yang utama, ada juga peserta yang dalam kategori cadangan. Sehingga ketika kita login ke akun kita masing-masing, tentunya teman-teman ada yang menemukan bahwa teman-teman itu masuk dalam kategori status peserta utama. Namun ada juga yang masuk dalam kategori status peserta cadangan. Nah, dalam konfirmasi kesediaan di tahun ini sama halnya dengan di tahun sebelumnya, yang mana untuk peserta itu ada yang statusnya sebagai peserta utama dan juga sebagai peserta yang cadangan. Ketika kita melakukan konfirmasi, maka kita nanti akan bisa mengunduh untuk materi pembelajaran mandirinya ya, setelah kita berhasil yaitu menyatakan bahwa kita itu bersedia untuk ikut PPG di tahun ini. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang cadangan, seberapa besar sih peluang PPG tahun 2022 untuk peserta cadangan kategori 1 ini? Nah, di sini nanti kita akan melakukan pembahasan dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, apakah nanti kalau misalkan kita statusnya adalah cadangan, nanti bisa berangkat PPG di tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini untuk peserta yang utama ya, inilah seperti ini. Jadi ketika kita login ke akun kita masing-masing untuk melakukan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG tahun 2022, sebagai contohnya di sini nanti untuk status peserta ini ada yang sebagai peserta utama. Artinya kalau misalkan kita statusnya peserta, itu adalah kita nanti dengan melakukan konfirmasi kesediaan, pasti ini nanti kita akan dipanggil untuk lapor diri ya, lapor tinggi ke LPTK, dan pasti kita akan ditetapkan dalam jadwal penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun ketika kita di sini ini masuk dalam kategori yang cadangan, ini nanti belum tentu kita akan bisa berangkat PPG ya untuk yang periode ini. Nah, itulah perbedaan dari teman-teman yang status dari utama dan juga cadangan. Kalau misalkan status kita utama, maka saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman. Maka teman-teman nanti pasti akan berangkat PPG di tahun ini. Untuk yang peserta cadangan itu adalah seperti yang telah disampaikan ya pada laman PPK Kemdikbud.go.id. Ketika kita melakukan konfirmasi, maka di sini ada tampilan yang seperti ini ya. Ketika kita masuk ke SIM PKB kita, kemudian status kita ini sebagai peserta cadangan, maka berikutnya di sini ada tampilan yang seperti ini teman-teman, yaitu di sini bagi peserta dengan status cadangan ini dapat melanjutkan proses ke berikutnya itu jika ada peserta utama yang mengundurkan diri ya, urutan sesuai dengan ketersediaan kuota PPG 2022. Jadi untuk kuotanya ini nanti yang kategori 1 itu adalah ada 40.000 peserta teman-teman se-Indonesia. Jadi sudah dipetakan ya di LPTK mana kita itu, kemudian kita itu nanti dimasukkan dalam angkatan yang keberapa, itu sudah dipetakan. Jadi kalau misalkan kita statusnya utama, ini nanti langsung kita bisa penempatan ya ketika nanti penetapan calon mahasiswa PPG, kemudian ketika lapor diri kita langsung diberikan LPTK. Namun ketika kita statusnya cadangan, ini nanti kita bisa berangkat manakala kita itu dari sesama daerah kita itu ada yang konfirmasinya itu dia nggak bersedia atau ada yang mengundurkan diri. Nah, jadi di sini yang namanya cadangan itu dapat dikatakan mencadangkan diri ketika nanti ada yang mundur atau enggak berangkat ya. Kitalah yang akan dipanggil sesuai dengan urutan. Nah, kemudian untuk peluangnya bagaimana? Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Di sini sebagai contohnya, dalam lampiran surat edaran terbaru terkait tentang konfirmasi kesediaan, ini sudah diberikan yaitu untuk daerah-daerah tertentu itu diberikan yaitu yang namanya kuota ya. Siapa saja yang lulus di sini secara rekapitulasinya, misalkan di sini untuk Aceh ya. Yang peserta utama ini seberat sekian ini, yang cadangan ini adalah sekian. Tentunya di sini untuk peserta cadangan ini sudah dihitung melalui sistem. Kalau misalkan dari peserta utamanya per provinsi itu berapa, maka diberikan untuk cadangan sesuai dengan persentase tersebut. Kalau misalkan di sini kita bisa mencermati, di sini kalau misalkan dari
Provinsi Bengkulu misalkan di sini untuk yang utama ini ada 394, kemudian cadangannya ini adalah sekian 21. Kemudian yang banyak banget ini adalah di ini ya, di Jawa Timur ini 5.288, kemudian cadangannya ada 600-an. Jadi misalkan di sini nanti di Provinsi Jawa Timur di sini misalkan ada 200 ya, misalkan ada 200 orang yang tidak konfirmasi kesediaan, entah itu karena tidak tahu informasi yang ada di SIM PKB, mungkin tidak pernah membuka channel YouTube-nya calon guru, atau mungkin teman-teman itu melakukan konfirmasi kesediaan namun telat dari 200 ini. Nah maka nanti dari kuota ini, dari 5.000 yang diberikan untuk peserta utama ini nanti kurang 200, sehingga dari 5.288 ini nanti yang 200 ini diambilkan dari peserta yang cadangan ini teman-teman. Jadi manakala dari teman-teman yang peserta utama ini tidak berangkat atau tidak konfirmasi, atau mungkin berkonfirmasi tapi nggak bersedia, mungkin berbarengan dengan acara latsar atau mungkin apa, sehingga nggak bisa memungkinkan berangkat, maka teman-teman yang di cadangan inilah nanti yang akan mengisi ya, akan dipanggil sebagai peserta utama. Namun teman-teman yang penting, entah itu peserta utama ataupun cadangan, di sini selalu harus memantau akun SIM PKB masing-masing ya teman-teman. Selalu pantau akun SIM PKB masing-masing. Siapa tahu nanti kita meskipun cadangan, ketika ada teman utama yang mengundurkan diri, kita nanti dipanggil, kita tahu. Karena untuk konfirmasi kesediaan itu nanti penetapan itu nanti adalah waktunya sangat mepet-mepet gitu ya. Jadi kita harus selalu sering-sering memantau akun SIM PKB kita masing-masing teman-teman. Jadi nanti peserta cadangan ini menggantikan teman-teman yang mungkin saja ini nggak berangkat. Sehingga kalau misalkan kita memahami antara peluang dari yang utama dan cadangan itu adalah ya besarnya besar yang utama ya. Kalau utama ini pasti berangkat, kalau yang cadangan ini asalkan ada yang nggak berangkat ini nanti teman-teman ini akan terpanggil. Tentunya untuk pemanggilan dari peserta cadangan ini nanti akan diurutkan ya, dari nilai tertinggi dulu, kemudian masa kerja, usia, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti yang telah disampaikan menurut surat edaran terbaru dari Kemdikbud terkait tentang konfirmasi kesediaan, sebenarnya di sini sudah dijelaskan juga, yaitu terkait bagi yang teman-teman ini masuk dalam kategori cadangan ya. Nah di sini konfirmasi kesediaan itu berlaku juga bagi teman-teman yang peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau yang melakukan konfirmasi namun tidak bersedia. Artinya sangat penting sekali, yaitu teman-teman untuk melakukan konfirmasi ya, entah itu peserta utama atau peserta cadangan, itu wajib melakukan konfirmasi. Kemudian nanti tanggal penting lainnya teman-teman harus memantau, yaitu untuk hasil dari konfirmasi kesediaan ini adalah penetapan calon mahasiswa PPG untuk kategori 1 ini disampaikan nanti tanggal 15 Juli 2022 ya, melalui laman ppg.kemdikbud.go.id, yang mana kita bisa login ke SIM PKB kita. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.